Tapi keputusan PSG memberikan iming-iming 25 juta untuk Skriniar sebetulnya cukup blunder ya. Artinya yang harusnya dia bisa merekrut Skriniar gratis, ini malah keluar uang 25 juta. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini adalah hari penentuan bursa transfer, akan ditutup Rabu dini hari tanggal 1 dini hari jam 2 waktu Indonesia bagian Barat. Dan di jam 3-nya dini hari nanti kita akan menghadapi Atalanta. Wah, ini full begadang. Teman-teman gimana nih? Udah pada siap belum kehilangan pemain favorit kita, kapten kesebelasan kita, Milan Skriniar? Sepertinya ini sudah menjelang detik-detik berlabuh ke Paris Saint-Germain. Kalau benar akhirnya Skriniar pindah ke Paris Saint-Germain di bulan Januari ini, artinya partai melawan Empoli kemarin yang Skriniar kena kartu merah adalah partai terakhir dia. Waduh, anti klimaks banget, perpisahan yang sangat amat buruk. Sebelumnya Skriniar diprediksi akan meninggalkan Inter di bulan Juni nanti dengan status gratis, tapi ternyata muncul berita bahwa Skriniar dan Paris Saint-Germain sudah melakukan kesepakatan prakontrak bahwa di Juni nanti ketika Skriniar statusnya bebas transfer, dia akan memilih Paris Saint-Germain dan PSG akan memberikan uang ke dia secara pribadi 25 juta. Hal ini terpaksa dilakukan oleh Paris Saint-Germain karena mereka khawatir Skriniar memilih klub lain ya. Karena selain PSG ada banyak klub juga yang mengincar Milan Skriniar, termasuk klub-klub IPL kayak Chelsea, pasti bisa lah itu beradu gaji dengan PSG. Jadi PSG rela menjanjikan 25 juta untuk Skriniar di bulan Juni nanti. Tapi keputusan PSG memberikan iming-iming 25 juta untuk Skriniar sebetulnya cukup blunder ya. Artinya yang harusnya dia bisa merekrut Skriniar gratis, ini malah keluar uang 25 juta. Nah, oleh karenanya di bulan Juni ini tiba-tiba PSG bergerak cepat di detik-detik terakhir. Paris Saint-Germain secara resmi menghubungi Inter. Mereka menawar Skriniar tapi dengan harga di bawah 25 juta. Sebelumnya PSG nawar di harga 10 juta. Ditolak mentah-mentah oleh Marotta, kemurahan, lalu dinaikin lagi 12 juta, ditolak lagi. Nah, tawaran terakhir mereka di angka 15 juta plus bonus, ini bisa mencapai 18-20 juta. Sepertinya Inter akan menerima tawaran ini, karena kalau gue baca dari media Prancis, L'Equipe, mereka bilang Presiden Nasser Al-Khelaifi, presidennya PSG, sekarang sudah ada di Italia untuk menyelesaikan proposal penawaran Milan Skriniar. Ini kalau di Italia di Hotel Sheraton San Siro ya, ini lagi berkumpul nih semua ahli-ahli transfer. Jadi sekarang posisinya Paris Saint-Germain punya dua pilihan, mendapatkan jasa Skriniar di harga 25 juta, tapi nanti di bulan Juni, atau mungkin bisa di bawah 25 juta, di bawahnya jauh di bulan Januari ini, tergantung kesepakatan dengan Inter. Kalau menurut gua biaya transfer 15 juta plus 5 juta bonus itu win-win solution sih. Artinya dari sisi Paris Saint-Germain mereka keluar uang ya cuma 15 juta. Lebih kecil jauh dibandingkan 25 juta. Lalu bisa mendapatkan Skriniar, nggak perlu nunggu-nunggu di bulan Juni nanti. Sedangkan dari sisi Inter juga ini sebuah hal yang baik karena artinya tidak melepas Skriniar dengan gratis. Uang 15 jutanya bisa dipakai untuk beli pemain lain penggantinya Skriniar. Sedangkan dari sisi Skriniar menurut gue ini juga win-win solution karena artinya dia bisa meninggalkan Inter dengan memberikan uang yang cukup untuk membeli bek baru, nggak pergi begitu saja. Tapi masalahnya kemudian adalah apakah kita punya waktu untuk membeli bek baru nih teman-teman. Saat ini yang paling dekat adalah Demiralnya Atalanta, berkebangsaan Turki, berarti ini temannya Hakan Çalhanoğlu. Inter menawarkan pinjaman dan opsi penebusan 20 juta. Tapi kalau Atalanta nggak mau opsi penebusan, maunya wajib tebus 20 juta. Atalanta juga tidak mau segera melepas Demiral kalau mereka belum dapat pengganti. Soalnya sejauh ini di skuadnya Atalanta, back mereka Scalvini cedera ringan tapi masih bisa main lawan Inter. Kemudian yang Palomino, back mereka cedera sampai dengan akhir Februari. Jadi sangat wajar kalau Atalanta tidak mau segera melepas Demiral sebelum mendapatkan penggantinya. Dan ini merepotkan banget ya. Kita butuh pengganti Skriniar, tapi Atalanta juga butuh penggantinya Demiral. Ujung-ujungnya efek domino, pala Inter yang dirugikan. Ngelepas Skriniar, nggak dapat back pengganti. Teman-teman, udah pada punya kalender tahun 2023 belum? Gue bikin kalender, temanya Inter. Wah, ini dari Januari, Februari sampai Desember ada foto-foto pemain Internya. Nah, yang menjadi menarik adalah ini gue tandai nih pakai warna biru-biru, ini adalah jadwal pertandingan Inter. Jadi teman-teman bisa langsung tahu.
Oh, di bulan Februari ada 5 pertandingan Inter, tanggal 6 lawan Milan away. Kemudian tanggal 14 lawan Sampdoria away. Nah, kalau teman-teman di sini lebih suka kalender dinding, gua juga jual versi kalender dindingnya, lebih besar, lebih gampang dilihat. Oh, bulan Januari Inter main 1 2 3 4 5 6 7 pertandingan di bulan Januari. Di tanggal 19 ada lawan Milan final Supercoppa. Jadi kalender Inter ini tidak hanya berisi informasi hari raya, ada full informasi jadwal pertandingan Inter sampai dengan akhir musim. Lalu harganya berapa? Harganya sama ya, kalender meja 50.000, kalender dinding 50.000. Kalau mau beli dua-duanya 90.000. Nah, yang menjadi menarik lainnya adalah sebagian keuntungan dari penjualan kalender ini akan gue sumbangkan ke panti asuhan. Mungkin akan gue tunggu sampai dengan akhir Januari atau Februari ya, biar nunggu banyak dulu. Nanti kalau jumlahnya ternyata banyak banget, gue akan serahkan langsung ke panti asuhan, akan gue bikin kontennya. Akan gue bilang bahwa ini sumbangan dari anak-anak Inter ya, dari teman-teman cerewetin Inter. Anggap aja ini sebagai bentuk aksi sosial kita di awal tahun 2023. Sekali lagi ya teman-teman, silahkan dibeli kalender Inter, harganya 50.000. Ada kalender meja, ada kalender dinding, berisi lengkap jadwal Inter. Gua jual di Tokopedia, link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Terima kasih banyak teman-teman. Forza Inter. Sebetulnya kalau menurut gue sebetulnya Demiral nggak jelek, masih muda, jangkung juga, solid juga, tapi ya itu satu dia rentan cedera, dan yang kedua posisi idealnya dia lebih ke center back tengah, posisinya Dufray dan Acerbi. Jadi kalau dia dimainin di center back kanan di posisinya Skriniar ya berarti nggak akan ada perubahan yang gimana-gimana juga ya. Gue pikir kita akan melepas Skriniar lalu mencari back yang bisa dribble, bisa membantu serangan macam Bastoni tapi di sisi kanan. Tapi kalau Demiral gue lihat dia nggak kayak gitu. Selain Skriniar di hari terakhir bursa transfer ini, gua rasa Inter nggak akan ada pergerakan lagi. Walaupun sebelumnya kencang beredar kita ngelepas Dumfries, tapi ini malah nggak ada kabar apa-apa ya. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin detik terakhir tiba-tiba Chelsea nawarin duit 50 juta, gua rasa Inter nggak akan nolak. Lalu kabar Marcus Thuram juga lenyap entah kemana. Nah, kalau menurut teman-teman ada kejutan apa nih di akhir bursa transfer ini? Tapi apapun itu, ada satu pemain kita yang tetap bertahan. Menurut gua salah satu pemain tersukses kita dalam 10 tahun terakhir karena dia memenangkan Piala Dunia, Copa America, finalissima bersama timnas, lalu bersama klub dia mendapatkan Scudetto, Supercoppa dan Coppa Italia. Siapa lagi kalau bukan God kita, Lautaro Martinez. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you.